Halo majikan, apa kabar nih yang nungguin TC reguler sampai berdebu ya? Ya mohon maaf majikan, ini kita juga masih tepar banget, lemes. Saat itu udah semingguan nggak kunjung reda demamnya, nih masih bindeng kan suara kita kayak biduan. Kalian makanya jaga kesehatan nih, jangan sakit-sakit sama jangan nyari penyakit loh. Tapi TC hari ini sih menurut Babu nggak nyari penyakit. Karena kiriman cerita dari teman kita namanya Ayla. Jatuhnya nih apa ya, dia kayak sial gitu loh. Bukan cari penyakit, nggak beda. Soalnya dia cerita liburan ke Disneyland yang harusnya menjadi the happiest place on earth, itu malah menjadi the creepiest place on earth baginya. Wah, ini ceritanya si Ayla bener-bener mind blowing banget, gengs. Baru tahu juga kita nih, kalau di Disneyland ada hal menyeramkan yang bisa dialami seperti yang dialami sama si Ayla nih. Langsung aja ya, kita juga pengen cepet-cepet. Susah ngomongnya kayak reak bedahak begitu, pengennya gitu. Ya keluar-keluar nih reaknya, nyangkut di sini kagak enak ya. Obat yang ampuh apa sih emangnya kalau buat demam tuh? Kita udah minum Lohanko, ada obat Cina juga kita baru tahu namanya Fufam begitu, kayak minum rasanya kayak kecap asin, kagak sembuh-sembuh juga. Ya Allah alam lah ya. Nah kagak mulai-mulai itu jadinya. Udah langsung aja nih, kejadiannya di tahun 2023 ya. Waktu itu si Ayla liburan ke Hong Kong bareng keluarganya. Ada papi, mami, kakaknya namanya Raymond sama istrinya sama anaknya mereka. Terus Ayla, terus adiknya juga namanya Linda. Jadi ramean emang nih sekeluarga. Nah cuma tujuan utama dari si Ayla sama adiknya Linda itu adalah mau ke Disneyland dan menginap di Disneyland Resort, gengs. Ya impian anak kecil dari dulu sampai sekarang begitulah. Kita juga bangkotan belum kesampean nginep di Disneyland Resort tuh. Yang kata si Ayla untuk booking kamarnya aja tuh riuh banget, tak bisa kayak war gitu, waiting list. Makanya pas bisa dapat dia excited. Ya pokoknya di Hong Kong itu mereka total 7 hari. Terus nginep di Disneylandnya tadi tuh di hari keempat. Jadi dari hari pertama sampai hari keempat mereka nginep di hotel biasa. Ya udah jalan-jalan segala macam di Hong Kong dan tidak terjadi apa-apa. Singkat cerita udah langsung aja lah. Mereka nih sampai di hari H untuk check-in pindah ke tadi tuh Disneyland Resort. Ya mana trip keluarga kali ini tuh cukup riuh ya, mengingat banyak orang gitu kan. Bawa bayi juga, anaknya Raymond tuh kakaknya si Ayla yang bawa-bawa stroller segala macem. Dimana pas mereka lagi mau check-in itu lumayan ngantri, geng. Soalnya Disneyland Hotel itu selalu full bukan. Apalagi di sini memang lagi musim liburan, jadi kebayang tuh ramenya kayak apa. Nah di situ si Ayla nih notice nih ada ibu-ibu pakai baju item-item gitu sendirian dengan muka yang kayak lelah, sedih. Masalahnya ini kan kita lagi ngomongin Disneyland dan hotelnya itu juga yang penuh dengan keceriaan. Orang-orang yang datang itu bajunya kebanyakan apa ya, warna-warni tematik Disney lah. Walaupun ini jatuhnya masih mau check-in dong di hotel, tapi yang nginep di hotel itu kan mostly anak kecil ataupun orang tua yang membawa anaknya atau mungkin couple remaja yang pada ceria-ceria lah, kebayang dong. Nah, di sini ada ibu-ibu parubaya kira-kira umurnya 50-60 tahunan karena memang rambutnya udah sedikit ubanan, pakai bajunya tuh hitam-hitam semua sendirian. Terlihat cukup aneh aja menurut Ayla. Untuk wajahnya sendiri sih seperti orang lokal sana, gengs. Cuma ya Ayla sendiri nggak tahu itu apakah orang asli Hong Kong atau mana begitu ya. Yang jelas wajahnya mah Chinese. Sepanjang antrian tuh mau check-in, si ibunya ini kayak nunduk aja gitu. Macam orang kagak ada gairah hidup. Cuma ya itu orang beneran ya, gengs ya. Karena pas sampai depan resepsionisnya pun dilayani tuh ngobrol seperti biasa sama orang resepsionisnya, bukan penampakan. Ya udah nih, setelah itu pokoknya si Ayla kan check-in dan dia sama adiknya si Linda tadi tuh sekamar. Happy banget lah pokoknya. Seharian pokoknya dia mengeksplor hotel tersebut. Sampai malamnya si Ayla nih teleponan sama pacarnya yang ada di Indonesia dan biar bebas ngomongnya dia keluar kamar dong. Mau ke taman yang merupakan fasilitas dari hotelnya itu. Waktu itu sekitar jam 9 malam di Hong Kong, jadi kalau di Indonesia tuh sekitar jam 8-an ya. Udah nih lagi ngobrol-ngobrol gitu kan sama Ayang sambil jalan-jalan tuh di taman. Tahu-tahu dia ngeliat kayak ada item-item apaan tuh nyelip di antara tanaman-tanaman. Yang ternyata itu ibu-ibu yang pakai baju hitam yang di lobi tadi. Lah kondisinya gimana pun juga kan gelap ya. Jadi tamannya sendiri kan remang-remang pakai lampu yang kuning-kuning temaram gitu. Yang tadinya mah Ayla nggak kepikiran serem-serem apaan, karena gimana pun juga kan nuansanya Disney, cenah begitu lucu, happy. Tapi ya dia kaget ya pas ngeliat si ibu-ibu itu yang masih pakai baju hitam yang tadi siang. Sendirian aja berdiri di situ ngapain. Ayla ngeliatin tuh sambil masih jalan kan teleponan. Dimana si ibu itu kayak naburin sesuatu di taman tersebut. Cuma Ayla sambil lalu aja tuh nggak begitu memperdulikannya. Lanjut lagi nih sampai besokannya siap-siap dong mau main ke Disneylandnya. Yang kebetulan pada saat itu
wahana Frozen nih baru buka, gengs, tahun 2023. Yang mana rame banget jadinya orang pada ngantri, memang mau lihat gitu kan, penasaran. Namanya juga wahana baru. Ayla sendiri sempat ngantrinya sampai 2 jam, gengs, buat naik satu wahana itu doang. Gila ya, karena lama banget. Jadi yang ngantri waktu itu cuma si Ayla sama adiknya Linda aja yang memang bener-bener niat gitu loh. Kalau kakaknya sendiri kan bawa bayi, orang tuanya juga kagak kuat ya berdiri lama-lama. Alhasil mereka mencar, yang lain tuh pada keliling nyari wahana yang lebih kids friendly aja lah, yang tidak terlalu ngantri. Ya udah, berarti si Ayla berdua aja nih sama adiknya. Ternyata di depannya dia nih pas lagi ngantri, si ibu-ibu yang pakai baju hitam kemarin ikut ngantri juga, dan bajunya masih sama, pakai baju itu juga gitu, kagak ganti baju masa. Dari situ si Ayla udah kayak bingung nih, maksudnya si ibu-ibu ini kok nggak ganti baju? Dia notice banget kan, soalnya yang di awal pas lobby ngeliat, terus yang pas malam-malam kemarin ketemu di taman ngeliat juga, jadinya inget. Dan ini kan udah di Disneyland-nya sendiri ya, yang mana orang-orang pada pakai bajunya tuh yang tema-tema, kebanyakan yang lucu-lucu. Si Ayla aja pakai bandu-banduan mini yang ceria-ceria begitu. Nah ini kok ada ibu-ibu sendirian, udah paruh baya, pakainya hitam semua pula. Hal itu tentunya membuat cukup bertanya-tanya. Masalahnya ini bukan hitam-hitam gotik yang tematik begitu, bukan. Ibu-ibu biasa pakai kemeja, celana panjang hitam gitu sendirian, mukanya sedih. Ya cuma si Ayla nggak mau membawa kebiasaan di Indonesia yang suka ngeliatin dandanan orang begitu ya. Di sana juga orang-orang kayak pada cuek aja sama si ibu itu. Jadi Ayla pun berusaha untuk cuek. Cuma dia mikir aja, kok ketemu lagi nih dari kemarin. Tapi kalau dipikir-pikir sangat mungkin aja, karena kan si ibu itu juga nginepnya di Hotel Disney Resort, yang mana kalau orang nginep di situ ya bisa dibilang pasti tujuannya juga memang mau ke Disneyland. Ya udah tuh, abis udah ngantri nih kurang lebih tadi itu 2 jam, akhirnya naik juga deh wahananya. Permainannya itu semacam kayak main istana boneka, tau nggak lu? Jadi kita naik ke sebuah perahu lah bilangannya ya. Satu perahu tuh ada 4 baris duduknya. Ya nanti perahunya itu tuh keliling tuh buat kita ngelihat boneka-boneka karakter dari film-film Frozen tuh bergerak-bergerak di kanan kiri. Bener-bener persis istana boneka, tapi ini versi Disney, gampangnya begitu aja ya. Nah urutannya, baris pertama dan baris kedua yang paling depan itu udah diisi sama orang. Dan baris ketiga si ibu-ibu baju hitam tadi. Terus baris paling 4 yang paling belakang nih, si Ayla sama adeknya. Sebenarnya si Ayla ini cukup bete karena dia maunya tuh sebenarnya barisan di paling depan, gengs, biar enak aja kan melihat apa-apa nggak ketutupan sama pala orang di depannya ini. Mohon maaf kita ngomongnya agak-agak nggak jelas mungkin ya dengernya kalian. Tenggorokan kita masih panas sama apa sih bereak begitu, kayak nempel di sini susah keluarnya, makanya kita bete banget. Sama tuh kayak si Ayla bete, kita juga bete. Ya cuma karena situasinya lagi rame tadi kan, ngantrinya aja 2 jam gitu. Jadi ya udahlah, masuk aja lah. Ya udah, habis udah duduk, perahunya jalan kan. Di bawah perahunya itu ya air-air, tapi ada relnya begitu. Jadi otomatis udah ngikutin tujuan relnya aja kemana. Ayla sama adiknya excited ngeliat tuh karakter-karakter boneka Frozen gerak-gerak begitu kan. Dan kondisi tempatnya bisa dibilang cukup gelap ya, remang-remang ya. Pokoknya kalau kalian pernah ke istana boneka bener-bener mirip begitulah. Nah di situ si Ayla ngelihat ibu-ibu di depannya tuh kayak naburin sesuatu lagi ke dalam air ada di sampingnya. Kan ini perahu nih, kanan kirinya kan air, kayak tangannya tuh nyelupin ke airnya gitu loh, kayak naburin sesuatu. Ya karena posisi ibu-ibunya di depannya si Ayla, jadi kelihatan banget tuh tangannya si ibunya ngeluarin kayak tumbler minuman gambar Frozen gitu, yang sebenarnya normal aja kayak tumbler lucu, tapi dituang ke dalam air tuh sama si ibunya yang isinya kayak serbuk-serbuk begitu. Ayla kagak tahu itu apaan dan ngapain si ibu-ibunya, nyampah apa gimana. Ya lagi-lagi karena nggak mau ikut-ikutan, nggak mau urusan ya, karena si Ayla ini bukan tipe-tipe orang berani negor gitu nyari ribut juga. Apalagi konteksnya ini di negara orang ya. Ya mana si ibu-ibu itu aja kan mukanya lokal ya, mungkin dia hanya bisa bahasa Mandarin. Ya Ayla sendiri kagak bisa ngomong Mandarin, mau negor bagaimana. Jadi dia diam aja lah, intinya berusaha menikmati dan fokus sama wahananya. Sampai akhirnya nih ada adegan klimaks di mana ini cukup spoiler, mohon maaf ya gengs, tapi kalau kita nggak ceritain nggak kebayang takutnya. Intinya menuju ke permainan atau wahana akhirnya tuh ada boneka Elsa nyanyi let it go begitu. Nah perahunya itu tahu-tahu akan mundur dengan cepat, macam kayak jadi roller coaster mendadak. Jadi yang awalnya itu perahu pelan-pelan gitu kan, menikmati boneka di kanan kiri begitu, maju normal ke depan, sampai tahu-tahu depan udah mentok nih ada si Elsa nyanyi tuh di atas istana. Nah tahu-tahu perahunya itu langsung ditarik mundur lagi dengan cepat kayak roller coaster, yang membuat orang-orang pada kaget. Cuma memang part itu sebenarnya membuat wahananya menjadi seru ya. Namun karena waktu itu wahana Frozen sendiri ini baru buka dan belum banyak yang nge-spill kalau plot twistnya bakal mundur seperti itu ya. Kalau sekarang memang
Udah banyak di YouTube juga. Jadi si Ayla sendiri ini nggak tahu kalau perahunya bakal mundur. Dan sepertinya orang-orang dalam kelompoknya dia tuh 4 baris di perahunya juga nggak ada yang tahu. Karena si ibu-ibu tadi yang lagi megang tumbler tuh kaget ya, mungkin tutupnya belum tertutup sempurna atau gimana, isiannya tumpah jadi terbang ke Ayla yang ada di belakangnya. Ya posisinya si Ayla kan berber di belakangnya si ibu itu ya. Ya makanya pas tadi ibunya tuh naburin bubuk ke dalam air, si Ayla bisa ngeliat kan tuh. Nah sisa bubuk di tumblernya itu tuh tumpah gengs, terbang nempel ke mukanya si Ayla. Kebayang nggak kalian? Di posisinya lagi kaget. Tau-tau ini perahunya ditarik kenceng banget ke belakang gitu macam roller coaster kan. Teriak mangap dong mulut. Wah begitu. Alhasil itu bubuk yang tumpah selain nempel ke wajahnya, kehirup juga masuk lewat mulut. Gitu. Sampai si Ayla kesedek batuk-batuk. Untungnya abis adegan klimaks tadi tuh yang tadi perahunya mundur, itu selesai memang setelahnya. Jadi abis itu si Ayla juga langsung turun dengan muka yang udah ketempelan bubuk. Nah pas turun tuh, ada pegawai kan yang pada standby nih, pegawai dari Disneyland tuh. Apalagi si Ayla juga batuk-batuk terus kan, langsung dibantuin. Tapi para pegawainya kelihatan kayak panik dan langsung kayak mencet alarm. Sampai-sampai permainannya tuh dihentikan, gengs. Ya orang kan langsung pada ngeliatin si Ayla, kenapa tuh gitu kan. Orang lagi pada ngantri gitu kan, mau naik setelah tadi perahunya Ayla udah sampai. Tau-tau langsung di stop gitu, dibubarin wahananya, ditutup. Pokoknya Ayla nih dibawa sama petugas ke sebuah ruangan, dikasih anduk tuh segala macam. Dan di sana juga para pegawainya minta maaf karena insiden ini. Ya waktu itu si Ayla masih batuk-batuk kayak gatel tenggorokan. Bukan kita juga batuk-batuk tapi bukan gara-gara bubuk debu ya. Gatel tenggorokannya begitu dikeret pasir apa bagaimana masuk. Orang tuanya Ayla langsung dicari tuh, dipanggil. Semuanya pada ngumpul nih satu keluarga. Dan tahu nggak kalian? Ini bener-bener mind blowing banget. Kalian tahu nggak itu bubuk apa? Ternyata itu bubuk kremasi jenazah. Wah ini pas kita baca kayak, hah? Apaan? Ternyata ya di Disneyland itu banyak orang yang menyebarkan abu jenazah dari kerabatnya atau keluarganya yang telah meninggal. Kenapa begitu? Karena Disneyland itu kan dianggap the happiest place on earth. Banyak quote-quote begitu kan, tempat paling menyenangkan atau yang paling bahagia di bumi ini. Jadi maksud orang-orang yang menyebarkan abu kremasi di sana itu dimaksudkan biar arwah yang meninggal nih happy terus bisa bermain di Disney. Apa kabar dunia? Dan alarm yang dinyalain sama petugas tadi itu dibilangnya white powder alert. Ya maksudnya ada orang nih nyebarin abu kremasi. Makanya wahananya sampai ditutup dulu sementara untuk dibersihin sama petugasnya. Ya masalahnya kalau abunya itu disebarinnya di tanah, di perahu, atau di air itu bisa dibersihin mungkin ya. Gimana caranya kita juga kurang paham. Lah ini ketelan masuk sama si Ayla, apa gak shock dia? Si ibu tadi tentunya juga langsung ditangkap, gengs. Dan bener aja ketahuan kalau itu adalah abu kremasi karena masih dipegang tuh kan tumbler frozennya, masih ada sisa nempel-nempel yang terdebu di dalamnya. Ya mana si ibunya tuh bilang kalau itu adalah abu dari anaknya yang belum lama meninggal. Ya akhirnya sama dia tuh disebar mulai dari hotel sampai di Disneyland dengan maksud agar anaknya ini bisa beristirahat dengan bahagia begitu. Tinggalnya di hotel mewah, terus bisa main-main di Disneyland juga. Apa kabar dunia? Ya pokoknya si ibu itu ditahan sama pihak Disneyland sana ya. Sedangkan si Ayla dibawa ke rumah sakit. Karena kan abunya sampai ketelan. Cuma di rumah sakit udah diperiksa segala macam, kondisinya Ayla dinyatakan ya baik-baik aja. Namun ya dia shock lah, serem. Nolan abu jenazah. Setelah itu dia balik ke hotel nih, masih di Disneyland Resort. Jadi nginepnya itu tuh 2 malam. Tapi kan dia baru main wahananya 1 wahana doang tuh Frozen, udah ngantrinya 2 jam terus tahu-tahu ada hal seperti itu. Pokoknya pas balik ke hotel dia langsung mandi dan minum banyak air tuh karena gimana pun juga nempel ketelan kan rasanya kayak masih di dalam badan begitu ya. Pokoknya udah nangis-nangis terus lah si Ayla tuh seharian. Hingga pas malam tidur kan, bangun-bangun si Ayla kaget. Kok dia bukan di kamar hotel, melainkan dia tuh ada di sebuah kamar yang nggak tahu dia itu di mana. Kamarnya kecil tapi nggak ada jendelanya, gengs, kayak pengap banget. Dan pas dia membuka pintu, kekunci. Ayla sempat gedor-gedor tuh tapi nggak ada yang bukain. Ayla bingung kan, hah ini gue di mana? Handphonenya dia juga nggak ada gitu. Dia terus gedor-gedor pintu minta tolong. Sampai akhirnya ada yang bukain pintu tuh dan masuklah ada seorang bapak-bapak yang mukanya kayak orang lokal Hong Kong sana, ngomong pakai bahasa Mandarin marah-marah. Ayla nggak tahu kan itu bapak ngomong apaan. Tahu-tahu si Ayla ditampar yang kencang banget. Terus si bapak itu keluar lagi ngunci pintunya. Ya Ayla shock lah, ketakutan ya. Di dalam kamar tersebut dia nangis-nangis kejer gitu. Sementara di luar terdengar suara bapak-bapak tadi tuh
masih ngomel-ngomel pakai bahasa Mandarin. Ayla nih nggak bisa menahan tangisannya karena rasa sakit habis ditampar tadi kan masih babat terasa. Tahu-tahu pintu dibuka lagi tuh dari luar dan si bapak itu masuk bawa golok. Dan tanpa bapak ibu dia kayak mau menghujam Ayla. Seketika itu juga si Ayla teriak sambil kayak nangis gitu kan. Tapi tahu-tahu dia melek lagi udah terbangun di kasur hotel. Ada adiknya juga tuh Linda di sebelahnya nanya ketakutan gitu kan. Kenapa kamu kak? Ternyata Ayla cuma mimpi. Ya dia pun kaget ya kok mimpinya random banget. Tapi lega juga tuh pas ngeliat ada adiknya. Habis itu dia lanjut tidur lagi dong. Ternyata mimpinya juga ikutan lanjut. Dimana Ayla terbangun di kamar yang tadi lagi. Kaget dia karena di mimpinya itu dia nyadar kalau dia memang lagi mimpi. Kayak loh kok aku di sini lagi. Ayla berusaha mau bangun tuh, tapi tiba-tiba pintu kamarnya kebuka dan dia masuk. Ibu-ibu yang numpahin lampu. Tapi kali ini si ibu-ibunya nggak pakai baju hitam ya, melainkan pakai baju rumah biasa gitu sambil bawain makanan. Dengan ngomong pakai bahasa Mandarin, si ibu itu kayak nyodorin makanannya, semacam kayak menyuruh si Ayla makan. Bingung dong si Ayla. Dia sempat mau keluar tuh karena ngelihat mumpung pintu kamarnya kan kebuka ya tadi si ibu-ibunya masuk, tapi ditahan sama si ibu-ibu ini. Namun dari ekspresinya si ibu tuh kayak cemas, ketakutan gitu, bukannya marah-marah. Namun ya Ayla nggak ngerti nih ibu ngomong apa karena pakai bahasa Mandarin. Dan terus-terusan maksa nyodorin makanannya tuh kayak emang nyuruh makan. Entah kenapa walaupun hanya mimpi, si Ayla ngerasa kalau dirinya emang lapar banget. Jadi sama dia coba dimakan tuh kayak ada bubur polos sama sup jahe, daging ayam rebus juga ada. Rasanya nggak enak, tawar gitu ya, bukan seleranya si Ayla aja. Jadinya nggak dilanjutin makan sama dia, nggak selera. Tahu-tahu si bapak-bapak tadi tuh datang dan ngeliat Ayla nih nggak makan kan. Dia langsung ngambil mangkok buburnya, dijejelin ke mulutnya si Ayla gitu, dipaksa buat makan. Lagi-lagi si Ayla ketakutan di situasi seperti itu. Dan Ayla seperti kesedak makanan sampai kayak sakit banget, gimana sih namanya pas sedek gitu sampai perih gitu di hidung. Nah di situ Ayla kebangun lagi tuh sambil batuk-batuk. Dia udah ada di kamar hotel. Dan adiknya Linda juga ikut kebangun. Masalahnya perih yang tadi Ayla rasakan di dalam mimpi itu masih keikutan gitu, masih kerasa perih waktu dia bangun. Di situ si Ayla gemeter kan karena masih ketakutan dengan kejadian mimpi tadi. Ketakutannya lebih kayak abis shock disiksa sama orang gitu loh. Akhirnya dia pindah tuh ke kamar papi mami dan tidur bareng mereka. Baru deh dari situ si Ayla bisa tidur dengan tenang. Besok paginya check out kan. Nah pokoknya setelah 2 malam tidurnya di Disneyland Hotel, habis itu balik ke hotel biasa lagi. Masih ada sisa 2 hari di Hong Kong. Tapi di hotel selanjutnya ternyata sama. Maksudnya tiap kali si Ayla tidur, dia mimpi hal yang kayak nyambung. Dimana dia di situasi ada di dalam kamar yang dikunci, tapi adegannya berbeda ya. Cuma ya kurang lebih sama, disiksa dan nggak bisa keluar dari kamar itu. Namun yang paling serem katanya, waktu tahu-tahu si Ayla ini terbangun di dalam kamar tersebut dan udah ada sekelompok biksu yang lagi kayak doain dia. Dan keadaannya si Ayla diikat di ranjang. Waktu habis mimpi seperti itu, Ayla nggak mau tidur lagi sampai pagi. Dan kebetulan memang paginya besoknya itu terakhir di Hong Kong, dia tuh flight balik pulang. Dan pas sampai di bandara, si Ayla merasa kayak lemes banget. Dia mikirnya mungkin karena begadang nggak tidur dari kemarin. Jadi dia sempat minum obat tidur tuh biar nanti tidurnya di dalam pesawat aja lah. Ayla merasa lebih aman kalau dia tidur di dalam pesawat, itu kan rame banyak orang gitu kan, dikelilingi sama satu keluarganya juga. Ya udah bener aja pas mulai take off tuh si Ayla ngantuk tidur dia. Yang lagi-lagi dia bermimpi gengs, tapi kali itu bukan berada di dalam kamar, melainkan ada di sebuah goa. Takut banget gak sih? Bangun-bangun tau-tau ada di goa. Di situ si Ayla megang senter nih, dan terlihat di dalam goa tersebut kayak ada hal-hal semacam apa ya? Mungkin persembahan yang sakral-sakral gitu ya, soalnya ada tali-tali putih, terus ada patung, dan ada kalung-kalung bunga. Mungkin itu adalah goa tempat orang berdoa. Tapi Ayla juga nggak tahu itu di mana. Dia bingung kan, takut juga kemana-mana. Jadi ya udah dia diam aja di situ nunggu sampai kebangun lagi, karena kan tahu dia itu mimpi. Kayak kita misalkan sadar nih, lagi mimpi itu gimana sih? Mau bangun cuma nggak bisa kebangun. Nah kata Ayla nih, ada salah satu cara yang biasa dilakukan untuk tahu kalau dia itu lagi mimpi atau enggak. Caranya adalah dengan mengingat-ingat kejadian sebelum berada di tempat tersebut tuh abis ngapain. Maksudnya kadang kan mimpi itu suka random ya. Kayak tahu-tahu misalkan kita berada di taman atau tahu-tahu ada berada di rumah kosong. Nah ingat-ingat tuh, sebelum berada di tempat itu tuh kita abis ngapain dan kemana, kok bisa tahu-tahu ada di situ. Kalau nggak ingat, pokoknya tahu-tahu berada di tempat random tersebut, ya udah berarti itu tandanya lagi mimpi, katanya begitu. Karena nggak mungkin kalau kalian nih tahu-tahu berada di sebuah tempat yang nggak pernah kalian kunjungi tanpa tahu nih sebelumnya kalian gimana caranya apa bisa ke situ. Makanya karena si Ayla tahu nih dia di dalam gua itu tuh hanya sebuah mimpi, jadi dia mau diam aja lah sampai kebangun. Namun tiba-tiba terdengar sayap-sayap tuh kayak ada suara langkah kaki orang. Dan lama-lama kayak ada suara orang juga yang berdoa. Yang kurang lebih suara doanya tuh waktu kayak dia mimpi bangun-bangun ada biksu itu loh. Cuma kali ini hanya terdengar suaranya aja tuh sayap-sayap menggema karena kan di dalam gua. Ya merasa di gua tersebut ada orang lain dan kayaknya memang orangnya juga banyak ya. Ayla mencoba tuh mencari sumber suaranya. Karena kalau benar itu biksu yang lagi berdoa, setidaknya dia bisa merasa aman lah ketemu sama biksu gitu. Dia berjalan tuh pakai senter sampai suaranya lama
lama makin terdengar jelas. Dan bener aja, Ayla menemukan orang-orang tersebut. Tapi yang membuat Ayla bergidik adalah dia melihat orang-orang itu memang seperti biksu, kepalanya gundul semua, tapi hanya memakai celana dari kain putih yang dililit macam kayak popok doang gitu, gengs. Dan pas Ayla datang menyoroti mereka dengan senter, mereka semua terdiam dengan tatapan yang kosong semua, kayak bukan manusia. Sejenak si Ayla ini tatap-tatapan sama makhluk-makhluk tersebut yang kira-kira jumlahnya ada 20-an, gengs. Tapi diem doang gitu mematung, nggak ngomong apa-apa pas Ayla datang tadi. Sampai salah satu dari mereka tahu-tahu mulai maju, kayak mau menghampiri si Ayla. Ayla takut kan? Dia mundur. Cuman satu persatu orang tersebut akhirnya mulai maju, yang Ayla semakin mundur, akhirnya dia lari. Tapi dikejar sama mereka. Ayla teriak-teriak tuh di dalam gua tuh. Yang sesekali yang ke belakang masih dikejar, geng, semacam kayak dikejar zombie. Dia nggak tahu harus lari kemana. Ayla mencoba ngumpet dan matiin senternya gitu kan agar nggak ketahuan, udah kayak deg-degan banget dia. Tapi dia merasa kayak ada sesuatu yang mendekat. Yang pas dia nyalain lagi senternya, ada satu makhluk tuh di depan mukanya. Di situ Ayla teriak dan terbangun di dalam pesawat dengan orang-orang yang ngeliatin dia. Setelahnya selama kurang lebih 4 jam, si Ayla menahan ngantuk tuh, nggak mau tidur di atas pesawat, dia nggak mau mimpi lagi. Hingga akhirnya sampai ke Indonesia pun sama, ya karena trauma ya, si Ayla nggak tidur-tidur. Dia nggak kopi, nggak apa, kayak nyari cara supaya mata ini nggak merem. Karena dia takut bermimpi hal-hal yang menegangkan lagi. Akibatnya karena terus-terusan nahan ngantuk ya jadinya pusing. Pandangannya juga berbayang-bayang. Sempat Ayla ini sendirian kan di dalam kamarnya, udah di rumah. Dia udah nggak tidur nih, cuma duduk aja gitu di kasur, badannya tetap nahan ngantuk. Kepalanya udah berat banget gitu. Dia akhirnya merem nih cuman sepersekian detik, kayak ngedipin mata doang gitu kan. Pas melek, tau-tau kamarnya udah berubah menjadi kamar yang ada di mimpinya sebelumnya yang nggak ada jendelanya itu. Cepet banget, gengs. Ya langsung melek lagi dia, kok tau-tau udah di sini. Ayla nampar-nampar pipinya lagi tuh supaya bangun. Tapi tetap gak kagak bangun-bangun. Terdengar tuh suara kunci pintu dibuka. Dan si ibu-ibu di Hong Kong itu masuk lagi mengendap-endap kayak sambil bisik-bisik. Cuma tetap ngomong pakai bahasa Mandarin. Dia tuh narik Ayla diam-diam keluar dari kamar. Ya Ayla ngikutin aja kan, karena selama di mimpi si ibu-ibu itu mah baik. Yang jahat suka gebukin itu kan bapaknya. Pokoknya Ayla dipegangin terus tangannya sama si ibu-ibu itu. Mereka keluar kamar tapi ibunya kayak ngintip terus, kayak ketakutan. Di situ juga Ayla ngeliat tuh ternyata depan pintu kamarnya dia banyak kertas jimat-jimat atau kayak mantra gitu lah. Pokoknya kayak kertas kuning dengan tulisan Mandarin ditempel tuh banyak di depan pintu. Ayla sama si ibu-ibu itu mengedap-ngedap keluar rumah yang ternyata itu kayak ada di rumah susun gitu loh, gengs, daerahnya sendiri, tapi tetap nggak tahu di mana ya. Situasinya juga terlihat udah malam. Pokoknya mereka keluar tuh nurunin tangga, bener-bener kayak rumah susun lah pokoknya. Sampai bawah si ibu itu kayak nyari mobil sambil mencetin alarm dari kuncinya gitu dan ketemu. Nah di situ untuk pertama kalinya si Ayla melihat wajahnya tuh dari pantulan jendela mobil. Ternyata bukan wajahnya sendiri, beda. Mukanya tuh kayak muka perempuan orang lokal sana yang umurnya kira-kira seumuran adeknya lah, si Linda tuh. Wajahnya kurus, tampak lusuh, banyak memar juga terutama di bagian pelipis. Bibirnya kayak ada bekas darah-darah mengering gitu lah. Kayak udah sering digebukin sama orang. Belum sempat si Ayla kebingungan ngeliatin wajahnya kok beda gitu ya, bukan wajahnya dia sendiri tuh di pantulan kaca. Si ibu tadi langsung nyuruh si Ayla cepat-cepat masuk ke dalam mobil. Tapi sepertinya kan ibu-ibu itu dari awal ketakutan ya, kayak gugup gitu. Jadi pas nyetir tuh dia sempat nyerempet mobil lainnya, padahal mobilnya mobil parkir. Sampai akhirnya mereka pergi, Ayla juga nggak tahu tujuannya mau kemana nih, karena si ibu itu tuh nyetirnya kayak ugal-ugalan, entah ya karena panik atau sebenarnya mungkin ibu nggak bisa nyetir. Sampai tahu-tahu ada mobil lain di depannya dan tabrak. Ayla terbangun di situ dan kali ini udah ada di kamarnya lagi yang ada di Indonesia ya, dengan posisi badannya tuh tiduran di kasur tapi kakinya masih nampak di lantai. Karena kan tadi pas terakhir kali dia nahan ngantuk tuh posisinya dia masih duduk di ujung tempat tidur ya. Ayla sendiri di situ kebingungan, tapi badannya tuh sakit semua sampai susah digerakin. Jadi dia tiduran di ranjang gitu kan, tapi kakinya masih di lantai, nggak bisa bangun gitu, sakit. Ya alhasil dia teriak-teriak tuh manggil keluarganya. Melihat keadaan Ayla seperti itu, keluarganya juga pada kaget. Nah di situ Ayla sendiri semakin yakin kalau mimpinya adalah kejadian-kejadian yang menimpa sosok yang abu masuk ke dalam dirinya. Sosok tersebut yang dia lihat dari di pantulan kaca mobil. Masalahnya yang terjadi dalam mimpinya itu tuh terasa sangat nyata, guys. Jadi kayak habis ditampar gitu kan, bangun-bangun Ayla beneran ngerasa sakit tuh di pipinya. Dan waktu ketangkap di goa itu tangannya juga sampai merah kayak ada bekas cengkraman. Yang paling parah ya tadi yang terakhir ketabrak mobil, dimana sih Ayla tuh merasa badannya sakit semua kayak remuk. Makanya dia sampai nangis-nangis teriak-teriak manggil keluarganya. Nah karena keluarganya Ayla ini tuh Katolik, jadinya akhirnya si Ayla ini melakukan eksorsisme di gereja. Tapi ternyata menurut pastor yang memimpin eksorsisme tersebut,
entitas yang berada di dalam si Ayla ini tuh sebenarnya bukan roh jahat, bukan kayak roh yang harus dikeluarkan dan mengancam jiwa gitu, enggak. Semua pure karena abu yang terhirup oleh Ayla. Namanya abu jenazahnya itu masuk ke dalam tubuhnya dia ya. Yang mana abu jenazahnya itu ternyata milik seorang perempuan bernama Fang Hua. Yang mana Fang Hua ini tuh semasa hidupnya selalu dikurung sama ayahnya karena katanya suka kesurupan. Yang menurut ayahnya nih, si Fang Hua itu diincar oleh banyak makhluk halus karena tubuhnya tuh mau dijadikan media untuk dirasuki sama mereka. Makanya Fang Hua ini nggak pernah dibiarkan keluar dari kamar yang udah sampai disegel. Dan waktu kecelakaan mobil, sebenarnya Fang Hua ini belum meninggal, tapi ya memang sekarat. Dia dan ibunya sebenarnya udah dilarikan ke rumah sakit. Tapi dari rumah sakit, si Fang Hua ini malah dibawa sama si bapaknya itu ke goa karena bapaknya percaya anaknya sudah dirasuki roh di mana badannya itu mau dikuasai kan karena lemah gitu kan. Lagi sekarat tuh, makanya dibawa ke goa untuk dilakukan ritual. Tapi pada akhirnya si Fang Hua meninggal di dalam goa tersebut. Ya abisnya lagi sekarat bukannya bener dirawat di rumah sakit malah dibawa ke goa. Dan katanya arwahnya Fang Hua ini malah terjebak di dalam goa tersebut. Sedangkan kalau ibunya ya selamat karena kan ya bener dirawat di rumah sakit. Ya si bapaknya itu emang agak-agak nggak tahu aliran sesat atau mempunyai kepercayaan yang berbeda gitu ya. Ya akhirnya Fang Hua yang sudah tiada dikremasi dan sama ibunya abunya tersebut disebar di wilayah Disney karena semasa hidupnya nih Fang Hua nggak bisa menjalani kehidupan seperti anak-anak pada umumnya yang ceria dan selalu menambahkan memang ingin ke Disneyland. Karena seperti yang tadi udah dibilang, ternyata memang banyak orang-orang yang menebarkan abu di Disneyland dengan maksud supaya arwahnya tuh bahagia. Ya abu yang masuk ke dalam tubuhnya Ayla itu menjadikan si Ayla ini bisa melihat sisi kehidupannya si Fang Hua semasa hidup lewat sebuah mimpi tapi terasanya nyata karena benar masuk ke dalam tubuhnya si Ayla. Ya akhirnya untuk menetralisir semuanya nih, Ayla sempat kayak disiram air suci dan didoakan segala macam ya. Yang seketika itu tubuhnya kayak terasa panas sampai dia muntah-muntah. Setelahnya Ayla juga sempat disuruh berpuasa untuk katanya menetralkan tubuhnya tuh supaya bersih semua. Dan setelahnya ya udah aman. Ayla tidak pernah bermimpi apa-apa lagi tentang Fang Hua. So itu majikan cerita dari Ayla tentang liburannya ke Disneyland yang harusnya menyenangkan ya, tapi malah jadi semacam apa ya, gagal total. Lah kemakan abu jenazah mah serem banget. Kita juga baru tahu loh ternyata memang banyak orang yang menyebarkan abu jenazah begitu di Disneyland karena dianggap tempat yang paling bahagia di bumi gitu kan, the happiest place on earth, biar happy-happy terus gitu maksudnya ya. Tapi tentunya perbuatan tersebut katanya dilarang ya, kagak boleh. Dan si Ayla jatuhnya apes ya, dia tuh di belakang ibunya Fang Hua sampai kesiram abu. Cuma katanya Fang Hua sendiri di sini tidak jahat ya, malah kisah hidupnya tuh kasihan. Dan Ayla juga katanya sih nggak tahu waktu dibilang tadi arwahnya Fang Hua sebenarnya terjebak di dalam gua tersebut, makanya setelah dikremasi disebar di Disney tuh biar bisa bebas apa bagaimana. Ya karena kan niatan Ayla ke Hong Kong itu mau liburan aja gitu, jadi dia sendiri nggak mau terlibat terlalu jauh tentang kisahnya Fang Hua sendiri. Namun Ayla yang mendoakan Fang Hua agar tetap bisa tenang. Ya terima kasih Ayla yang makanya untuk ceritanya ya. Benar-benar kita jadinya baru tahu nih ada hal-hal macam kayak buang abu di tempat-tempat seperti itu. Habisnya yang biasa kita tahu kan buang abu di mana? Di laut. Kayak di Laut Ancol tuh setahu kita sering tuh menjadi tempat buang abu agar jiwanya diharapkan bebas gitu kan di lautan lepas. Jangan-jangan di Dufan juga ada begitu biar bisa happy-happy terus naik biang lala sama kora-kora ya. Lah mendingan jangan ya, habis kalau naik biang lala sama kora-kora kan teriak serem-serem gitu memacu adrenalin ya, yang ada serak lama-lama teriak mulu. Di laut aja udah bener biar tenang begitu ya. Ya terima kasih majikan udah pernah nonton. Yang belum subscribe boleh minta klik subscribe di bawah. Kalau mau join jadi member boleh klik joinnya juga. Pokoknya kalau subscribe gratis, kalau join bayarnya 9.900 per bulan ya. Bisa nonton video-video eksklusif yang tanpa sensor begitu. Doain juga supaya cepat sembuh gitu ya. Ini juga kayak aduh enak banget, lengket banget dah aku itu. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut, ceritakan padaku, karena kamu teman cerita.